Munculnya persyaratan BPJS Kesehatan dalam pembuatan SIM tentunya hadir bukan tanpa alasan. Persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan aktif ini tentunya bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk memastikan semua penduduk Indonesia terlindungi jaminan kesehatan tanpa terkecuali. Dan pemirsa, untuk menjawab permasalahan ini sudah bersama saya saat ini Kasubdit SIM Korlantas Polri, Kombes Pol Heru Sutopo. Bapak, apa kabar Bapak? Salam presisi. Salam presisi, alhamdulillah kabar baik Mas. Pak, bisa jelaskan terlebih dahulu nih Pak, bagaimana penggunaan BPJS Kesehatan sebagai syarat nih untuk perpanjangan atau pembuatan SIM? Seperti apa? Jadi begini Mas, persyaratan BPJS dalam penerbitan SIM ini, ceritanya ini berawal dari adanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Jaminan Keamanan Nasional Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut di pasal 14 itu mewajibkan seluruh warga negara Indonesia, ya wajib, seluruhnya wajib, termasuk orang asing yang berada di luar negeri, berada di dalam negeri atau berada di Indonesia yang lebih dari minimal 6 bulan, lebih dari 6 bulan, itu wajib memiliki JKN atau BPJS. Nah, kemudian menindaklanjuti dari undang-undang tersebut untuk mengoptimalkan, keluarlah instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022, di mana instruksi tersebut menginstruksikan kepada 30 kementerian lembaga, termasuk di dalamnya Polri. Nah, oleh Polri ditindaklanjutilah dengan Perpol nomor 2 tahun 2023 tentang penerbitan dan pendanaan SIM, di mana hal ini tertuang dalam pasal 9 ayat 1 huruf A butir 5A yang bunyinya bahwa pemohon SIM wajib melampirkan bukti kepesertaan aktif BPJS. Nah, seperti itu, sehingga inilah yang menjadi latar belakang kenapa BPJS menjadi syarat dalam penerbitan SIM. Lantas Bapak sebagai sebuah aturan baru, bagaimana respon masyarakat? Jadi menindaklanjuti hal ini, ya kita mulai Juli kemarin melaksanakan uji coba sekaligus sosialisasi di 7 wilayah Polda. Ya, di antaranya adalah Polda Aceh, kemudian Polda Sumbar, Polda Sumsel, kemudian Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur. Itu kita jadikan wilayah uji coba untuk implementasi daripada Perpol nomor 2 tahun 2023 ini. Dan alhamdulillah di 7 wilayah tersebut sudah berjalan dengan baik. Dikarenakan apa? Memang kita pilih wilayah-wilayah tersebut yang kepesertaan JKN-nya itu udah di atas 95%. Sehingga kita evaluasi, terakhir kemarin kita lakukan evaluasi di Kalimantan Timur, kita panggil seluruh Kasisim, jajaran di Polda tersebut, kita laksanakan di Polda Kalimantan Timur, dan kita evaluasi hasilnya dapat berjalan dengan baik. Sehingga akhirnya kita perluas uji coba tersebut, nanti mulai 1 November ya akan kita uji coba secara nasional ya. Jadi masih taraf perluasan uji coba. Bapak bisa jelaskan terlebih dahulu nih Pak, mengapa sih Pak penggunaan BPJS Kesehatan ini dianggap penting dari kacamata kepolisian tentunya, penting sebagai prasyarat pembuatan SIM atau perpanjangan SIM? Jadi JKN ini merupakan bentuk daripada kehadiran negara dalam melayani masyarakat. JKN BPJS ini ya, ini ada 3 metode pendaftaran kepesertaannya. Jadi ada yang didaftarkan oleh perusahaan apabila dia selaku pegawai atau tenaga kerja suatu perusahaan, suatu korporasi. Kemudian yang kedua,
mendaftar secara mandiri, mendaftar sendiri apabila dia mampu. Ya, ada kelasnya, ada kelas 1, 2, dan 3. Kemudian yang ketiga, cara pendaftaran yang ketiga adalah didaftarkan oleh pemerintah. Apabila misalnya saya nggak mampu nih, saya nggak mampu untuk iuran BPJS, cukup dia lapor ke dinas sosial, ya, sehingga nanti dia akan didaftarkan oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, jadi sini sistemnya setelah BPJS sebenarnya sistem gotong royong, subsidi silang. Nah, inilah wujud kehadiran negara untuk memberikan perlindungan jaminan sosial, terutama kesehatan, kepada masyarakat. Nah, jadi sekali lagi ini BPJS ini gotong royong, subsidi silang. Yang mampu kan daftar sendiri tadi karena dia mampu. Dia bisa daftar kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Yang nggak mampu didaftarkan oleh pemerintah. Dia cukup datang ke dinas sosial dan diakomodir oleh pemerintah pusat maupun daerah, sehingga tidak perlu khawatir masyarakat. Ini bukan bersulit. Justru dengan adanya dipaksakan seperti ini, yang tidak mampu akan terlindungi, tercover oleh BPJS dengan cara apa? Didaftarkan oleh pemerintah, gitu. Pemerintah kan punya datanya nih di jaminan sosial nih, mana yang mampu, mana yang tidak, pasti punya data seperti itu, sehingga pemerintah yang menilai nanti. Sekali lagi yang pegawai perusahaan kan, korporasi kan dia wajib didaftarkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan tidak mendaftar, ada sanksi pidananya. Perusahaan tersebut ada sanksinya. Seperti itu di Undang-Undang BPJS, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 seperti itu, Mas. Nah, Bapak, berarti selain untuk mendorong masyarakat tertib tentunya untuk mengapply SIM, kemudian menggunakan SIM dalam berkendara, juga mendorong keikutsertaan masyarakat berarti ya Pak ya, betul, untuk masuk ke dalam program BPJS Kesehatan. Ya. Lantas apa nih Pak yang bisa Bapak sampaikan pada masyarakat, imbauan kepada masyarakat terkait pentingnya SIM, kemudian pentingnya juga keikutsertaan dalam BPJS Kesehatan? Pemberlakuan JKN Kesehatan ini merupakan wujud kehadiran pemerintah untuk memberikan perlindungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang JKN Kesehatan, sehingga ini akan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tercover kesehatan, tercover pembiayaan kesehatannya manakala yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan seperti itu. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat, ya, karena ini merupakan amanah undang-undang, ya, segera daftarkan diri ke BPJS untuk mendapatkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan, dan yang belum aktif segera diaktifkan, sehingga manakala melakukan pendaftaran untuk proses penertiban SIM sudah membawa dokumen yang lengkap, syarat yang lengkap berupa bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Kasubdit SIM Korlantas Polri, Bapak Kombes Pol Heru Sutopo, terima kasih banyak Bapak atas semua jawabannya. Salam presisi Bapak. Salam presisi. Pemirsa, demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan rasa keingintahuan publik akan berbagai informasi, mengungkap kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Faris Hasni pamit undur diri, terima kasih dan salam presisi.